Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Okta Sefira Deri. Materi presentasi saya yaitu tentang perspektif pengasuhan dan pendidikan. Rangsangan yang benar dan kegiatan yang dianjurkan untuk rangsangan visual bayi. Beberapa orang tua tidak cukup sering berinteraksi dengan bayi mereka dan tidak memberi mereka pengalaman yang memadai untuk merangsang indera mereka. Bayi sungguh membutuhkan sejumlah rangsangan tertentu untuk mengembangkan keterampilan persepsi mereka. Baik, di sini Sperk mengatakan bahwa pada usia semuda itu, ketika bayi masih belum dapat berbicara tentang menggerakkan, memanipulasi, atau bahkan melihat benda-benda itu dengan resolusi tinggi, mereka kelihatannya dapat menyadari di mana benda yang sedang bergerak berada ketika benda itu meninggalkan bidang visual mereka. Dan menarik kesimpulan tentang di mana benda itu berada ketika muncul kembali ke dalam penglihatan mereka. Menurut Speck dan para peneliti persepsi bayi lain yang jumlahnya semakin meningkat, yakni bahwa bayi-bayi kecil memiliki pengetahuan inti yang terprogram secara biologis tentang cara dunia persepsi bekerja. Yang pertama yaitu pendengaran. Sehubungan dengan beberapa jumlah dan jenis rangsangan yang benar adalah penting untuk menyadari bahwa apa yang benar bagi seorang bayi dan berbeda dengan bayi yang lain. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa bayi memiliki ambang batas yang rendah terhadap rangsangan sensor, sehingga mereka tidak dapat mengatasi beban rangsang yang berat dan menjadi kewalahan dan menangis serta merasa repot ketika mereka sering diberi rangsangan sensor. Yang selanjutnya yaitu sentuhan dan rasa sakit. Yang pertama yaitu sentuhan pada bayi yang baru lahir. Bayi-bayi yang baru lahir ternyata memberikan respon terhadap sentuhan. Misalnya sentuhan ke pipi menghasilkan gelengan kepala, sedangkan sentuhan ke bibir menghasilkan gerakan mengisap. Yang selanjutnya yaitu rasa sakit. Para peneliti menunjukkan kenyataan luar biasa, yakni bahwa bayi yang baru lahir tidak menderita akibat-akibat yang serius dari pembedahan. Baik, yang selanjutnya adalah penciuman atau smell. Hal ini ditunjukkan dengan ekspresi di wajah mereka. Misalnya ketika bayi sedang merasa kepanasan atau merasa sakit pada bagian tubuhnya. Yang selanjutnya adalah kecapan atau taste. Sensitivitas atau kepekaan terhadap rasa dapat muncul sebelum melahirkan. Contohnya di sini yaitu ketika sakarin atau manisan ditambahkan ke dalam cairan amniotis pada janin yang hampir lahir, peningkatan aktivitas menelan diamati. Kepekaan terhadap manisan muncul secara jelas pada bayi yang baru lahir. Dalam penelitian lain, bayi-bayi yang baru lahir memperlihatkan suatu ekspresi seperti senyum setelah diberi suatu larutan manis. Yang selanjutnya adalah persepsi menyeluruh atau intermodal perception. Persepsi menyeluruh atau intermodal perception ini ialah kemampuan mengaitkan dan mengintegrasikan informasi atas dua atau lebih pengalaman sensoris seperti penglihatan dan pendengaran. Materi yang selanjutnya yaitu adalah kesehatan dan kesejahteraan masa hidup. Agar perkembangan fisik optimal, bayi sebetulnya hanya memerlukan sentuhan, kontak langsung, dan main-main warna terang yang dapat mereka manipulasi. Baik, sekian dari materi saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi atau kurang paham, boleh ditanyakan di slide yang sudah saya tampilkan. Sekian dan terima kasih.